apa yang kita dengar, apa yang kita dapat, apa yang kita terima bermanfaat buat kita, dan juga kita doakan yang sibuk dengan HP biar HP-nya cepat error. Amin. Aminin apa? Oke. Ya, hari ini kita awali lanjutannya dengan zakat hewan ternak. Hewan ternak yang dizakatkan itu hanya 4 macam, yaitu unta, sapi, kerbau, dan yang ada di Indonesia umumnya sapi, kambing, dan kerbau. Padahal hewan-hewan lain banyak. Hewan lain itu seperti ayam, itik, entok, bebek, menila, ya. Itu semua hewan. Ikan juga banyak, ikan lele, ikan nila, ikan gurame, ikan mujair, ikan cupang, ikan sapu-sapu. Juga yang di darat termasuk burung, ya. Burung apa itu? Burung cicarawa, ya. Burung apa? Ini lagi ramai. Nah, itu semua hewan ternak yang tidak kecil nilainya. Ya. Ada burung yang harganya berapa? 5 juta ada ya? 100 juta ada, 1 juta. Sepuluh juta itu mentah apa matang? Mentah ya? Iya, mentah. Kalau digoreng mahalan lagi kali ya. Mentahnya 10 juta kan, apalagi matang. Kan? Ya. Nah, hanya begini nanti. Ada, kita bagi dua soal hewan ini. Ada hewan ternak yang tadi kita sebutkan 4 macam hewan itu yang berkaki 4. Dan ada hewan non ternak. Supaya nanti ketika kita ditanya oleh mungkin peternak burung, mungkin peternak puyuh, mungkin peternak ayam, mungkin peternak lele dan sebagainya, kita bisa membedakan, oh ini hewan tapi non ternak. Juga mungkin ya datang kepada kita, dia peternak sapi, peternak kambing, peternak kerbau, ya. Ini berarti hewan ternak. Apa ini hewan ternak? Ada apa namanya, ini 4 hewan dan syarat-syaratnya. Syarat-syarat hewan ternak yang dizakatkan adalah selain syarat umum pada zakat harta yang kita pernah sampaikan, ada 8 syarat, yaitu beragama Islam, kemudian kepemilikan yang sempurna, mencapai nisabnya, bebas dari utang, apalagi mencapai haul, ada 8 kalau nggak salah. Selain itu, khusus untuk hewan ternak saja ditambahkan 2 syarat. Apa syaratnya? Hewannya tidak dipekerjakan untuk keperluan pribadi seperti angkutan, nggak dipakai buat ngangkut apa namanya yang dulu dipakai buat dorong apa narik pedati, gitu. Nggak dipakai, ya. Nggak, pokoknya nggak dipekerjakan buat apapun. Jadi kerjanya ardolin, dahar, modal, ulin apa tidur ya? Nah ini ya nggak diapa-apain gitu. Pokoknya lo sapi, kambing, udah ardolin aja lo ya. Makan, modal, sama ulin. Nggak dipakai buat kerja. Dan yang kedua, di padang rumput, apa namanya, makannya di padang rumput yang bebas, yang gratis. Jadi nggak dipakai, nggak dibawain, nggak dibeliin rumputnya. Dia hanya dibawa kemana? Ke padang tanah lapang, ya, yang memang di situ tersedia rumput, ya. Entah punya siapa, mungkin punya pemerintah, tetapi rumputnya ini dibebaskan siapa saja yang mau menggembala. Nah itu
Syarat yang kedua. Jadi kalau nanti ada orang yang punya sapi ratusan atau kambing ribuan, tapi makanannya beli atau ngupahin orang untuk cari rumput, maka berarti tidak terpenuhi syarat nih. Nanti kelompoknya kepada hewan non ternak cara penzakatannya. Atau umpamanya orang punya sapi sekian ratus ekor, tapi semuanya buat selain dia pelihara juga dijadikan berkembang biak, juga dipakai buat apa? Umpamanya buat membajak sawah atau dipakai buat narik pedati. Nah itu juga tidak termasuk zakat hewan ternak, tapi nanti zakatnya hewan non ternak. Ya. Sekarang rasa-rasanya nih nampaknya sudah sulit kita temukan ada orang punya kambing ratusan atau mungkin ribuan dan sapi itu ratusan, itu sulit kita temukan di gembala di padang rumput yang bebas. Biasanya diapain tuh? Dikandangin, lalu dicarikan apa? Carikan rumput, dibelikan rumput. Maka tidak termasuk zakat hewan ternak. Ya, walaupun nanti ada zakatnya, tapi zakatnya dengan cara lain, hitungannya lain. Nanti kelompoknya masuk ke zakat perniagaan. Jelas nih ya, jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi agar hewan yang kaki 4 itu termasuk hewan ternak. Yaitu syarat pertama makannya di padang rumput yang bebas, tidak bayar. Yang kedua tidak dipekerjakan untuk kebutuhan pribadi pemiliknya. Nah ini memang angka-angka ini angka-angka baku sudah ya. Umpamanya nisab onta. Artinya seorang yang punya onta yang jumlahnya 5 ekor ke atas baru dia dikenakan zakat. Kalau masih di bawah 5 ekor, umpamanya cuma 4 ekor, apalagi cuma 3 ekor setengah itu belum wajib zakat ya. Kenapa? Karena masih di bawah nisab. Dimulai dari 5 ekor ke atas. 5 ekor ini orang punya onta 5 ekor sudah termasuk kaya karena memang onta itu termasuk hewan yang berharga atau yang mahal. Terus itu zakatnya pun hanya 1 ekor kambing yang umurnya 2 tahun atau lebih. Ini memang sulit kita ngapalnya nih ya. Karena angka-angka sudah baku. Umpamanya begini. Orang yang punya 7 ekor onta. Dia datang kepada kita, saya punya 7 ekor onta yang memenuhi syarat untuk dizakatkan. Berapa zakat saya? Kita sudah tinggal lihat list saja. Oh berarti kewajiban Bapak 1 ekor kambing yang umurnya 2 tahun. Atau 1 ekor domba yang umur 1 tahun. Jadi dicarikan tuh. Dia beli kambing lalu dizakatkan. Atau mungkin dia keluarkan uang seharga apa? Seharga 1 ekor kambing. Padahal punyanya berapa? Punyanya apa? Onta. Jadi dia kewajibannya apa? Zakat. Kewajiban zakatnya dalam bentuk hewan kambing. Kenapa? Karena kalau umpamanya orang punya 9 ekor ya, 9 ekor onta. Itu buat ngeluarin 1 ekor onta sebagai zakat terlalu besar masih. Ya. Besar. Tapi kalau hanya 1 ekor kambing, mungkin sekitar 2,5% atau 3% saja dari harta yang dia miliki. Nanti ketika dia sudah punya 25 ekor sampai 35 ekor onta, baru tuh mulai zakatnya 1 ekor anak onta. Baru dia mulai, karena mungkin sudah berkembang biak nih. Ya, ketika sudah punya 20 ekor atau 25 ekor, itu baru zakatnya 1 ekor anak unta betina. Ya. Yang umurnya 1 tahun lebih, atau 1 ekor unta jantan yang umurnya 2 tahun lebih. Kemudian itu unta, kerbau atau sapi. Nah, ini di Indonesia nih ya, adalah orang yang punya ekor ternak sapi. Mulai berapa nisabnya? Mulai dari 30 ya. 30 ekor sapi. Jadi kalau hanya baru 10 sapi, 20 sapi belum apa? Belum berkewajiban zakat. Mulainya dari 30 ekor sapi. Baik 30 ekor ini jantan, betina atau campuran, atau mungkin juga ada yang dalam angka 30 itu masih ada yang kanak-kanak, masih ada yang kecil, maka tetap itu dihitung sebagai apa? Satu ekor walaupun masih usianya mungkin masih kecil.
Apa zakatnya? Zakatnya ini 1 ekor anak sapi atau kerbau yang namanya tabi'. Tabi' itu umur 1 tahun lebih. Ya. Jadi dikeluarkan zakatnya 1 ekor anak sapi yang umurnya 1 tahun atau lebih. Dan seterusnya sampai dia punya 70 ekor atau lebih ke atas, itu zakatnya 1 ekor anak sapi yang namanya musinnah. Musinnah itu sapi yang umurnya 2 tahun atau lebih. Dan seterusnya di bawahnya itu sampai mungkin dia punya zakat, punya sapi 80 ekor yang paling bawah sekali, atau kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi atau kerbau 2 tahun yang umurnya 2 tahun atau lebih. Nah ini kalau umpamanya kita butuhkan ya tinggal kita ngelis saja nih nisab zakat seperti ini. Kenapa? Karena memang angkanya sudah bagus, nggak bisa kita rekayasa, nggak bisa kita buat angkanya seperti ini. Sudah demikian rupa angkanya. Kemudian kambing. Ya. Kambing ini banyakkan lagi nih nisabnya, 40 ekor minimal. Minimal 40 ekor kambing sampai 120 ekor itu hanya zakat 1 ekor kambing betina yang usianya 2 tahun lebih. Atau 1 ekor domba yang usianya 1 tahun lebih. Nah, kambing itu kelebihannya adalah dia mudah sekali berkembang biak. Dan satu kambing, 1 induk kambing biasanya melahirkan minimal 2 ekor kan. Bayangin kalau umpamanya tahun ini orang mulai dengan kambing 30 ekor. Ya. 30 ekor umpamanya dia punya kambing. Anggap jantannya 10, betinanya 20. Itu 20-20-nya kalau sudah sekian tahun umurnya, mungkin sudah waktunya dia berkembang biak, itu 20 pada apa? Ada hamil itu, ya. Kenapa? Karena yang namanya kambing itu dia main di gembala, serempet pohon, garukan di pohon, hamil tuh dia kambing. Kambing itu, ya. Saking apanya? Saking gampangnya itu kambing. Nah, bayangin kalau umpamanya 20 ekor dia punya sekarang, yang 15 saja hamil. Yang 5 mungkin gagal ya, yang 15 hamil. Kali 2. Berapa tuh? 30 ekor kan? Tahun depan berarti sudah punya 30, mungkin belum sampai 1 tahun 6 bulan dia sudah punya 30 ekor anak. Tambah berapa tadi? Tambah 30. Jadi berapa tuh dalam waktu 6 bulan? 60 ekor kan? 60 ekor. Cepat berkembangnya kambing. Ya. Nggak pakai capek-capek kambing itu. Kalau memang masih ada ladang yang yang bebas untuk tempat gembala kambing. Kenapa? Karena memang kambing itu ya mudah sekali. Tinggal digiring saja pagi-pagi kemana? Ke padang rumput. Nanti sore diantarkan lagi. Apalagi kalau zaman sekarang tinggal pakai GPS paling depan, taruh kambing paling depan, GPS kasih Google Map, nanti belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Anda sudah sampai tempat tujuan, tempat kambing bengong aja ya. Dan seterusnya itu sudah ada listnya, sudah ada daftarnya sampai sekian ratus ekor kambing. Zakatnya 600 ekor kambing, zakatnya 6 ekor kambing. 600 ekor kambing hanya diambil 6 ekor kambing saja. Jadi setiap 100 diambil 1 ekor kambing. Ya, berarti cuma 1% ya. 100 ekor kambing diambil 1 kambing. Berarti berapa persen? 1% setiap tahun. Sedikit sekali. 600 kambing aja cuma 6 ekor, berarti kan zakatnya hanya 1%. Dan ini dilakukan setiap tahun. Setiap tahun tersebut parah kambingnya. Baik. Ya. Sekarang zakat hewan non ternak. Ini kita bedakan nih. Kalau tadi zakat ternak yang 4 macam itu onta, sapi, kerbau dan kambing. Sekarang hewan non ternak. Apabila peternak-peternak zaman sekarang menyediakan kandang dan pakan bagi hewan ternaknya sepanjang tahun
seperti sapi, kambing, ayam, itik, dan lain-lain, maka penentuan objek zakatnya bukan lagi sebagai hewan ternak. Walaupun namanya hewan juga. Tapi tadi bentuk zakatnya bukan lagi zakat hewan ternak. Akan tetapi berubah menjadi harta perdagangan. Yang diperhitungkan setiap satu haul setahun dalam kalender hijriah dengan nisab senilai 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%. Enggak lagi apa? Enggak lagi sebagai hewan ternak seperti tadi. Oh, kalau Anda punya 30 ekor sapi, zakatnya sekian. Punya 40 ekor kambing, zakatnya sekian. Punya ceruk kambing, zakatnya sekian. Enggak lagi begitu. Ya. Tapi sekarang Anda nih setiap tahun nilai kambing atau nilai sapi yang Anda miliki berapa? Anggap saja begini hitungnya. Namanya si Pak Ali punya sapi 30 ekor. 30 ekor punya sapi. 1 ekor sapi kira-kira rata-rata berapa harganya? Anggap 15 juta ya umpamanya. Karena ada yang kecil, ada yang besar, 15 juta. Kali 30 ekor. Berapa? 15 kali 30. 450 juta kan? Betul nggak? Halo? 450 juta. Nah, bukan lagi zakatnya berapa ekor kambing. Tapi tidak. 2,5% dari 450 juta. Karena 450 juta itu sudah nisab atau belum? Nisabnya berapa? 85 gram emas. 85 gram emas berapa duit sekarang? Anggap 85 juta. Berarti zakatnya harta yang dia miliki sudah mencapai nisab karena jumlahnya 450 juta. Tinggal potong 2,5%. Berapa tuh kira-kira 2,5% dari 450 juta? 10, mungkin 11,5 juta ya. Ya. Benar. Nah, 11 juta 20.000 ya. 11 juta 250.000. Dibandingkan dengan yang dia punya 450 juta, kemudian keluar 11 juta, besar apa kecil? Kecil masih ya. Kecil karena hanya 11 juta Pak, zakat Bapak. 11 juta gede amat. Ya, tapi Bapak kan punya masih 450 juta dikali 11 juta. Berapa? 439 juta Mas. Nah, itu sudah dikeluarkan zakatnya. Nah, ini walaupun dia punya sapi, punya kambing, tapi karena tidak lagi memenuhi syarat zakat hewan ternak, maka zakat perniagaan. Apa yang tidak memenuhi syarat? Yang memenuhi syarat adalah dia itu tidak lagi digembalakan di mana? Di padang rumput yang bebas, tapi dibelikan ya. Dibelikan rumputnya, mungkin nanti dibelikan makanan-makanan yang lain dan sebagainya. Itu ngitungnya dari zakat perniagaan. Walaupun dia memang peternak ya, artinya dikembangbiakan sapi itu, kami dikembangbiakan, tapi karena makannya dihadirkan, makannya dibelikan, maka zakatnya ini bukan lagi zakat hewan ternak, tapi sudah termasuk zakat perniagaan, perdagangan. Termasuk juga perikanan. Hasil perikanan ini jika diniatkan untuk diperjualbelikan, maka zakatnya dialihkan kepada zakat perdagangan dan dikeluarkan zakatnya setiap satu haul apabila jumlah hasilnya mencapai nisab, yaitu setara dengan 8 gram emas dengan kadar zakat 2,5% sama. Ikan apapun yang memang dia ternak buat buat dijual, maka di setiap tahun ini harus dia hitung penghasilannya dari penjualan ikan yang dia ternak. Namanya ada orang ternak lele, ya. Lele itu kan gampang banget. Kembang biak. Lahan yang kecil saja dia udah apa itu? Hidup itu nggak perlu lebar-lebar kan? Kenapa? Karena dia yang penting ada makanan sama basah. Nggak perlu air banjir ya. Ternyata ada juga belut begitu juga. Belut itu juga ternaknya nggak perlu tempat yang luas. Yang penting ada lumpur, ada makanan. Ya. Dibergelut situ tuh. Jadi lama-lama mungkin 1 bulan 2 bulan cukup. Nah, itu juga termasuk ternak. Ini ada contohnya bagaimana menzakatkan hewan non ternak. Pak Sarip miliki tambak ikan lele sebanyak 8 tambak.
pada awal Ramadan 14 Hijriah, dia memulai usaha ternak lele dengan modal sebesar 60 juta. Dan nisab belum 60 juta tuh. Belum nisab. Setiap bulannya dia mendapat keuntungan bersih rata-rata 4,5 juta. Ini bersih artinya udah digunakan buat yang lain-lain. Semua kebutuhan ternaknya udah terpenuhi, kebutuhan dirinya udah terpenuhi. Dia bisa nabung, bisa nyimpan 4,5 juta setiap bulan. Dia juga punya kendaraan operasional dan mendirikan gudang pakan ikan yang jika diuangkan senilai 105 juta rupiah. Setelah setahun perjalanan usahanya, akhir Sya'ban 14 Hijriah, yang punya piutang sebesar 3.007.000 dan punya utang sebesar 11.300.000. Ya. Ada piutang, ada duit yang di tangan orang 3,7 juta. Ada juga dia berutang kepada orang sebesar 11.300.000. Berapakah besaran zakat yang harus dikeluarkannya? 4,5 juta itu keuntungan yang dikalikan 12. Berapa jadinya? 54 juta ya. Ditambah nanti modalnya 60 juta. Ya. Wajib zakat apa tidak? Zakat perikanan yang dianalogikan kepada zakat perniagaan baik nisab 8 gram emas maupun kadar zakat juga 100%. Dengan asumsi harga emas saat itu 800.000, maka nisab zakatnya sebesar 68 juta. Ini karena asumsi harga emasnya masih 800.000. Nilai kendaraan operasional dan gudang pakan tidak dihitung sebagai modal karena merupakan sarana dan prasarana peternakan. Gudang yang dia bangun 100 juta dengan mobil operasional nggak dihitung sebagai modal. Maka perolehannya pada akhir tahun, akhir Sya'ban 14 Hijriah sebesar 60 juta uang apa tuh? Modal yang memang diam atau berputar ya. Yang berputar tapi tetap aman tuh duitnya 60 juta. Ditambah 4,5 juta kali 12, apa tuh? Keuntungan setiap bulan. Ditambah 3.700.000 apa tuh? Piutang, duitnya di tangan orang. Dikurangi 11.300.000 utangnya. Tambah dengan berapa? 106.400.000. Maka besaran zakat yang dikeluarkannya ialah 2,5% kali 106 juta. Hanya berapa? Hanya 2.660.000. Padahal dia dapat keuntungan berapa tuh? 106 dikurangi 60. Berapa? 56 juta. 56 juta itu bersih. Udah nutupin apa? Nutupin kebutuhan, nutupin operasional. Jadi 4,5 juta setiap bulan atau 56 juta selama setahun, itu uang apa tuh? Uang bersih. Ya, enggak diperlukan apa-apa lagi. Lalu dikeluarkan berapa? Hanya 2 juta dikeluarkan. 2.660.000. Ketika bilang, Pak, ini Bapak nih keuntungan Bapak 56 juta loh Pak setahun. Bersih itu Pak. Udah biaya pendidikan anak, udah biaya makan setiap hari di rumah, udah gaji karyawan. Ya. Lalu Bapak punya 56 juta bersih. Zakatnya berapa saya? Cuma 2 juta. Cuma Pak, cuma 2 juta. Dikit amat ya. Kurang zakat saya. Nih 5 juta. Mustahil gitu kan. Kalau kita pintar apanya? Pintar ngomongnya. Kita bilang, zakat Bapak 2 juta. Gede juga loh Pak. 2 juta Pak. Oh iya dah. Boleh gak 2,5 juta? Malah nawar kan. Tapi ketika kita bilang, lihat Pak, bandingkan dengan keuntungan yang Bapak dapat. Bersih 56 juta. Lalu hanya diwajibkan 2,6 juta. Kecil Pak 2,6 juta. Iya kecil ya. Udah saya yang 6 juta saya zakatin. Jadi saya cuma nerima 50 juta bersih. Nah, tahun ke depannya atau tahun berikutnya berarti dia punya modal berapa tuh? 60 sama 50 juta kan? 110 juta. Kira-kira bisa berkembang atau lelenya? Berkembang. Mungkin dia beli tambak lagi ya, atau mungkin dia padatkan ininya isi tambaknya. Lele itu setiap bulan tuh panen. Jadi kalau umpamanya orang punya 30 tambak, maka setiap hari panen tuh. Hari ini tambak 1, besok tambak 2, tambak 3. Di hari terakhir tambak ke 30. Muter lagi begitu. Jadi setiap hari bisa apa tuh? Bisa menjual lele. Alhamdulillah sekarang warteg makin banyak Pak.
wartegnya apa nah langganannya warteg, kemudian pecel lele yang di mana, yang di pinggir-pinggir jalan. Nah itu apa namanya, walaupun dia hewan ternak, tapi cara menzakatinya tidak seperti hewan yang tadi sapi, kambing, dan kerbau atau onta yang di angon atau digembala di padang bebas. Tapi ini termasuk zakat perniagaan. Contoh kedua, Pak Amin, peternak ayam yang mulai usahanya pada awal Ramadan 1441 Hijriah dengan modal sebesar 30 juta. Setiap bulannya dia mendapat keuntungan bersih rata-rata 7,5 juta. Dia juga memiliki kendaraan operasional senilai 40 juta. Setelah setahun perjalanan usahanya, dia mempunyai piutang sebesar 1,7 dan mempunyai utang sebesar 3.300. Kira-kira wajib zakat apa tidak? Lihat. Modalnya cuma 30 juta, dapatnya 2,5 juta. 2,5 juta setahun berapa jadinya? 30 juta, ya. Ya kan? Nah, perolehan Pak Amin pada akhir tahun perjalanan usahanya sebesar 30 juta. Apa 30 juta itu? Duit apa tuh? Modal. Ditambah 2,5 juta kali 12. Ditambah 1,7 berapa itu piutangnya? Dikurangi 3,3 utangnya. Sama dengan 58.400.000. Jadi Pak Amin hanya ngantongin 58.400.000 di akhir tahun. Zakat peternakan ayam dianalogikan kepada zakat perniagaan dengan nisab 85 gram emas dan kadar zakat 2,5%. Dengan harga emas saat itu 800.000, maka nisab zakatnya sebesar 68 juta. Karena nilai perolehan usahanya di bawah nisab, maka secara hukum syar'i Pak Amin tidak apa? Tidak berkewajiban mengeluarkan zakat peternakannya. Tapi apabila dia memiliki simpanan uang yang sudah dimiliki selama 1 haul, setahun hijriah, umpamanya dia dapat kontrakan atau mungkin pernah dapat apa namanya hadiah atau mungkin pernah dapat warisan, disimpan di situ uangnya, maka kalau memang jumlahnya mencapai nisab, maka wajib zakat 2,5%. Kenapa? Kan tadi dagangnya tidak sampai nisab, betul. Pedagangnya tidak sampai nisab, tapi apa? Dia punya pemasukan dari yang lain, punya kontrakan, punya apa lagi umpamanya, atau mungkin dapat warisan, atau mungkin dapat hadiah dan sebagainya. Tapi kalau umpamanya dia hanya mengandalkan hasil ikan saja, dia hanya dapat 54.400. Jadi kalau dia datang kepada kita, umpamanya dia tanya, saya wajib zakat gak? Memang kita katakan, Bapak secara hukum tidak wajib zakat. Kenapa? Karena belum mencapai nisab. Tapi pantasnya kan Bapak bersyukur kepada Allah, dagangnya apa? Apa namanya, ternaknya jadi apa nih? Menguntungkan. Bayangin untungnya berapa? Hah? Berapa keuntungan yang dia dapat? 28 juta. Modalnya berapa? 30 juta. Berapa persen dapatnya? Hampir 100% kan? Hampir 100% dia. Untungannya hampir 30 juta. Padahal modal berapa? 30 juta. Nah, 28 juta yang dia tabungin, yang dia kumpulkan itu kan sudah digunakan buat apa? Kebutuhan sehari-hari. Jadi keuntungannya bisa jadi 200%. Atau bahkan lebih. Kenapa? Karena sepanjang tahun pemasukannya, penghasilan pasti digunakan buat kebutuhan rumahnya. Buat pendidikan anak-anaknya dan kebutuhan buatannya, sehingga yang dia kumpulkan itu yang bersih. Sudah sudah lagi tidak dibutuhkan untuk yang lain-lain. Nah, walaupun secara hukum jumlahnya tidak mencapai nisab, kita katakan, Pak Amin, alangkah baiknya ketika Bapak syukuri keuntungan yang Bapak dapat. 28 juta Bapak dapat untung dan sudah di luar kebutuhan pokok Bapak. Maka silahkan ya. Kalaupun itu bukan namanya zakat, sedekah Bapak. Ya. Insya Allah dengan sedekah ini modal yang Bapak keuntungan yang Bapak terima sudah dibersihkan dengan sedekah dan sedekah Bapak, sehingga nanti Allah tambahkan keuntungannya pada tahun yang akan datang. Tahun depan Bapak dengan modal 50 juta umpamanya atau 55 juta, tahun ini 50 juta, maka setahun depan bisa jadi berapa?
bisa jadi 100 juta yang Bapak peroleh. Kenapa? Karena pengalaman yang tahun ini 30 juta jadi 60 juta, 50 juta. Kalau nanti berarti ketika 55 juta bisa jadi keuntungan hasil yang Bapak dapat bisa jadi sampai 100 juta dengan modalnya. Sehingga yang demikian itu membuat dia jadi optimis ya, menjadi dia bersemangat, bahkan mungkin bisa jadi kita tidak duga walaupun dia tidak wajib zakat tapi digunakan sedekahnya dengan nilai mungkin yang fantastis, yang bagus, yang besar. Zakat emas, perak, mata uang dan harta lain. Jadi tadi itu hewan itu semua yang diternak untuk keuntungannya, termasuk ternak burung ya. Ternak burung, ternak apa lagi sekarang? Entok ya, apalagi? Ikan cupang. Ikan cupang itu jangan dikira itu ya. Walaupun lahannya tidak perlu besar, tapi ketika dia sudah keluar jentik-jentiknya tuh ya. Dari telur kemudian sudah mengeluarkan jadi anak bayi cupang itu nilainya lumayan itu. Nilainya lumayan. Kalau lagi naik daun harganya mahal. Apalagi hewan-hewan yang diternak. Burung ya, apalagi. Yang di darat apa sih? Ayam. Apalagi selain ayam? Puyuh. Apalagi? Jangkrik. Iya, jangkrik itu juga termasuk kan perniagaan. Dia ternak lalu buat diapain? Buat didagang ya, makanan burung. Kalau memang sampai nisab, maka dia wajib berzakat. Emas, perak, logam mulia dan batu mulia non perhiasan. Artinya barang-barang ini digunakan hanya simpenan, bukan digunakan untuk perhiasan. Serta mata uang dan harta lainnya seperti tabungan, deposito, termasuk harta yang wajib dizakati apabila mencapai nisabnya sekalipun secara akumulatif. Artinya begini, dia nggak punya satu macam hartanya ini. Ada emas sekian gram. Selain emas dia punya simpanan batu mulia. Yang mungkin juga ada duit. Duitnya pun nggak satu macam. Ya. Ada rupiah, ya. Ada apa lagi? Mungkin ada real, mungkin ada juga dolar, ya. Ada juga yen, ada juga apalagi uang-uang yang memang mudah diperjualbelikan, ya, uang ringgit Malaysia, ya, uang rial Saudi dan sebagainya. Itu disimpan atau memang dia miliki. Semuanya itu kalau mencapai nisab, ya, maka wajib dizakat. Sedangkan untuk perak nisabnya 595 gram. Ya, artinya 595 gram perak itu hampir sama dengan nilai 85 gram emas. Sedangkan emas dan harta-harta lain seperti mata uang, batu mulia nisabnya 85 gram emas. Dan zakatnya berapa? Sebesar 2,5% saja. Ada mungkin orang yang berkilah begini ya. Ya mungkin dia rasanya terlalu merasa berat menzakati setiap tahun. Jadi dia tanya begini. Saya ini punya simpenan barang ya. Dia bilang perhiasan. Apa itu? Ada emas ya saya simpen. Ada yang biasa dicincin yang matanya berkilau apa namanya? Berlian. Berlian apa beralian? Saya punya belarian, jadi nggak ada barang satu. Hari semua. Belarian. Disimpan ya, disimpan. Dia tanya, saya punya ini, yang kadarnya sekian gram. Wajib dizakati enggak? Ya tentu kita bilang wajib dizakat setiap tahun loh. Tahun kemarin saya sudah zakatin. Waktu saya beli pun saya sudah zakatin. Kok zakati lagi sekarang? Iya. Apapun yang disimpan itu dalam bentuk harta yang endap, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau apa? Kalau mencapai nisabnya. Nah, kecuali nanti yang Anda gunakan buat perhiasan. Nah, perhiasannya ini ukurnya berapa? Nanti kita akan lihat. Ukuran perhiasan itu berapa gram? Tergantung. Ya. Tergantung level Anda di masyarakat. Tergantung status sosial Anda. Umpamanya istri kan yang biasa pakai perhiasan perempuan ya. Dia pakai emas,
dia pakai batu mulia, dia pakai apalagi umpamanya berlian, ya. Yang pakai perempuan. Nah, ukurnya bagaimana? Ya secara uruf, secara adat di masyarakat, kalau umpamanya istri Pak Camat itu sama nggak dengan istri Pak RT perhiasan? Hah? Beda kan? Beda. Ya. Istri Pak RT umpamanya cukuplah bang saya 20 gram emas ya. Di lehernya 10 gram ya. Di anting apa namanya kuping kanan 2 gram, kuping kiri 2 gram, 4 gram ya. 6 gramnya di cincin atau di gelang. Itu Pak RT itu ya. Tapi kalau Pak Camat ya mungkin lah 20 gram. Naik 50 gram umpamanya kan. Di lehernya umpamanya 40 gram ya, 30 gram di tangan, di cincinnya, di kalung. Nah, istri gubernur apa 50 gram? Kan nggak mungkin ya. Mungkin 100 gram ya. Tadi di lehernya 1 on umpamanya ya. Kan 100 gram 1. Nah, itu ininya apa namanya ngukur perhiasan yang nanti tidak wajib dizakati. Jadi seandainya nih istri gubernur punya simpanan 500 gram emas. 500 gram emas. Dia berkilah. Ini saya gunakan perhiasan. Loh, memang Anda status Anda memang layak pakai 500 gram. Oh iya dong, saya istri gubernur. Ya, janganlah, jangan terlalu mewah-mewah gitu, sederhana saja. 100 gram lah. Anda itu levelnya 100 gram. Berarti yang 4 gram yang wajib zakat, iya wajib zakat 4 gram. Ya. Setiap apa? Setiap tahun. Kalau dia merasa berat, loh, jadi nanti lama-lama habis harta saya, simpanan saya. Iya, supaya tidak habis, diapakan? Dikelola. Ya. Artinya dia simpan dalam bentuk emas, ya dia jual emasnya, lalu uangnya digunakan buat apa? Buat usaha apa saja. Entah itu dengan cara mempekerjakan orang lain, ya, atau dia dengan kerjakan sendiri, sehingga hartanya tidak habis dimakan oleh apa? Oleh zakat, malah semakin apa? Semakin berkembang. Contoh zakat emas, perak, dan mata uang. Bunda Lia memiliki emas sebanyak 150 gram. Yang 30 gram digunakan sebagai perhiasan. Ya ini mungkin ya istri Pak RW lah gitu ya. Yang 30 gram emas sudah layak buat dia. Dia juga punya tabungan sebesar 50 juta. Harta tersebut dia miliki sejak awal Ramadan 1441 Hijriah. Pada bulan Zulhijjah 1441 Hijriah ada utang yang dia bayar sebesar 7 juta keluar sudah tuh bayar utang. Dan pada bulan Rabiul Awal ada utang lagi yang jatuh tempo sebesar 8 juta ribu. Keluar lagi tuh. Jadi dari 50 juta udah keluar berapa tuh? 7 juta setengah, udah keluar 8 juta 2 ribu. Apakah mudah wajib berzakat? Kapan waktu dan berapa besarannya? Kita lihat. Sampai nisab apa tidak? Secara kasat mata 50 gram itu sudah apa? Sudah lebih dari nisab. Potong perhiasan 30 gram tinggal 120 gram. Sudah sampai nisab. Kenapa? Nisabnya hanya 80 gram emas. Ditambah lagi uang yang 50 juta dikurangi 2 kali bayar utang. Simpanan Bunda Lia berupa emas sudah mencapai nisab. Yaitu berapa? 120 gram. 120 gram dari mana itu? 50 dikurangi 30 gram sebagai perhiasan. Dengan asumsi harga emas 800 ribu, maka harta Bunda Lia yang tersimpan sebanyak 120 gram kali 800 ribu. Ditambah 50 juta, dikurangi 7 juta setengah, dikurangi 8 juta. Berapa? 130 juta 300 ribu di akhir tahun. Setelah setahun berjalan, dia masih punya 130 juta 300 ribu. Maka di akhir bulan Syaban 14 bulan Hijriah, Bunda Lia wajib menzakati sebesar 2,5% kali 130 juta. Berapa? Hanya 3 juta. Hanya 3 juta tahun ini. Tahun depan, wajib zakat lagi. Wajib zakat lagi. Seandainya angka uangnya tidak berubah, karena dia tidak kelola, berarti uangnya tinggal 127 juta. 20 juta. Tahun depan, ulang lagi 2,5%. Kali berapa? 127 juta. Ya. Mungkin kurang lebih 2,5 juta 100-nya ditambah 7 juta, 2,5%-nya kita 1.440.000. Ya kurang lebih 3 juta masih di bawah 3 juta. Tahun depan. Tahun depannya lagi udah berkurang tuh duitnya. Kalau dia tidak usahakan, dia tidak kelola, mungkin tinggal 124 juta saja. 20 juta
2,5%, seterusnya begitu. Sehingga orang yang punya harta sebesar apapun jumlahnya, kalau tidak dikelola, tidak diusahakan, nggak didagangkan, nggak diniagakan, nggak dikelola yang menguntungkan, maka kapan itu harta akan habis? 40 tahun habis. Ya kan? Setiap tahun berapa? 2,5%. Setiap tahun 2,5%. 10 tahun udah 25% tuh berkurang hartanya. Sudah tinggal 75%. Lalu 10 tahun ke depan 25% lagi berkurang. Tinggal separuh gitu. Jadi kalau umpamanya dia simpen 10 M, apa tuh M? 10 ember umpamanya, ya. Dia simpen 10 M, maka dalam waktu 40 tahun 10 M itu habis. Kenapa? Karena setiap tahun berkurang 2,5%, 2,5% kali 40, 100%. Nah, ini Islam itu memang tidak suka, tidak senang kalau ada harta yang apa? Yang ngendap, yang diem. Maka dalam fikih kalau kita belajar itu ada namanya Ihyaul Mawad. Apa itu? Menghidupkan lahan-lahan yang tidur. Ya. Atau menghidupkan lahan-lahan yang ngendap, diem. Enggak ada, tidak dikelola, ya, padahal itu punya potensi yang bagus, tidak ditanikan, tidak ditanemin, maka itu ada dalam fikih bab khusus Ihyaul Mawad, bukan hidupin orang mati, bukan, ya, tapi menghidupkan lahan yang tidur, ya, supaya ada yang mengelola. Zakat pakaian, perhiasan dan alat transportasi. Bahkan yang sifatnya mubah seperti emas perhiasan bagi wanita. Dalam jumlah yang wajar tidak wajib dizakati karena perhiasan bagi wanita itu sama dengan pakaian yang dikenakan. Atau rumah tinggal untuk hunian sendiri. Dan kendaraan sebagai alat transportasi pribadi dalam batas kewajaran, semua itu tidak wajib dizakati. Yang wajar, umpamanya tadi saya katakan seorang ibu punya perhiasan 30 gram emas. Wajar buat dia. Ibu lain ada yang punya perhiasan sampai 100 gram. Wajar buat dia. Kenapa? Karena levelnya memang pantas segitu. Ya. Ada juga umpamanya orang lain yang mungkin memang selain dia pengusaha, ya, kemudian juga di masyarakat status sosialnya tinggi. Ya. Bisa jadi 200 gram buat dia baru apa? Baru wajar. Kenapa? Karena memang simpenannya cukup banyak. Demikian pula rumah tinggal. Rumah tinggal kalau masih dalam batas kewajaran, umpamanya satu keluarga. Suami, ibu, bapak, kemudian ada anak 2, kira-kira butuh rumah berapa itu? Hah? Butuh rumah berapa? Ada ibu, bapak dengan anak 2 atau anak 3. Butuh rumah berapa itu? 1 rumah. Nggak harus apa? Nggak harus punya 5 rumah atau 4 rumah. Kok 4 rumah? Ya mungkin ibunya 1, ya, bapaknya 1, anaknya masing-masing satu rumah. Kan nggak mungkin begitu. Masih dia cukup 1 rumah, tinggal dalam 1 rumah. Ya. 1 rumah walaupun mungkin 2 lantai atau 3 lantai karena mungkin dianggap di bawahnya itu buat ruang tamu, di tengahnya buat tidur pribadinya ibu bapak, di atas buat anak-anak, buat anak masih wajar. Ya. Tapi kalau sudah punya rumah, anak baru 2, punya rumah sampai 5 unit, itu berarti sudah apa nih? Sudah ada harta yang tersimpan di rumah yang ketiga dan rumah yang kedua, ketiga dan keempat. Kenapa? Karena dia hanya butuhnya 1 rumah. Demikian pula alat transportasi. Alat transportasi ketika satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, ibu bapak dengan anak 2, mobil berapa butuhnya? Kan nggak mungkin 5 mobilnya. Berapa? 2 unit cukup. Ibunya, ya, buat ibunya 1, buat ayahnya 1. Atau mungkin buat anaknya sekolah juga masih wajar ketika punya kendaraan 3 unit. Tapi kalau sudah 5 unit, nah berarti ini yang dua ini kelebihan dari apa? Dari kebutuhan pokoknya, dari kebutuhan transportasi. Nah, yang kelebihan itulah nanti yang dizakat. Demikian pula pakaian. Ya. Kalau pakaian
Saya nggak tahu dah tuh pakaian perempuan. Pakaian orang laki ya saya tahu pakaian orang laki ya hari ini pakai merah, besok pakai putih, ya besok lagi pakai biru, udah gitu. Jadi untuk 1 minggu cuma berapa setel tuh bajunya? Cuma 7 setel baju anak laki. Iya, cewek lebih banyak. Yang perempuan itu kan pagi beda, ya. Ntar siangan dikit ganti lagi, sore. Sabtu Minggu udah lain-lain itu bajunya. Jadi nggak cukup itu 1 minggu itu putaran 1 minggu kok cukup 20 setel itu, ya. Minimal harus 30 itu. Ya. Nah, itu pakaian ya. Jadi yang termasuk perhiasan, emas, perak dan sebagainya yang memang sebagai perhiasan dan dapat pelajaran tidak wajib itu. Transportasi demikian juga. Rumah tinggal demikian juga. Termasuk juga pakaian sehari-hari, Zakat hasil tambang. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya setiap haul, setahun kali hijrah. Sebesar 2,5% setelah diperhitungkan pendapatannya, dikurangi biaya-biaya yang dipergunakan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan hasilnya. Barang tambang ini karena memang niat awalnya untuk diperjualbelikan, maka zakatnya dialirkan kepada zakat perdagangan, baik nisab maupun kadar zakatnya. Kayak apa tuh barang-barang tambang? Umpamanya batu bara, apalagi yang mungkin biasalah bukan harus di tangan pemerintah, ya gas, ya, apalagi mungkin besi, ya, mungkin juga apalagi emas, ya. Ada orang mungkin yang menambang emas dari gunung atau dari sungai kalau memang diizinkan. Termasuk air mineral. Air mineral itu hasil bumi kan? Nggak ada orang dari mana? Dari mata air dikelola sedemikian rupa, ya, sehingga apa? Sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang dan diperjualbelikan. Itu semuanya hasil dari dalam tanah yang mungkin sekarang ini tambang. Minyak apalagi ya, minyak apa namanya, tambang minyak. Bagaimana zakatnya? Pak Adi memiliki tambang batu bara dan emas. Untuk modal usahanya dia siapkan 1 M. Dan untuk alat transportasi serta rumah dinas karyawan disiapkan 1,5 M. Setelah dia memulai usahanya pada awal Ramadan, dia meraih keuntungan setiap bulan sebesar 75 juta. Pada akhir haul dia mempunyai piutang sebesar 95 juta, utang 30 juta, serta simpanan di bank sebesar 400 juta. Kapan dan berapakah besaran zakat yang ditunaikan Pak Adi? Jadi lihat nih, dia modalnya 2,5 miliar. Tapi 2,5 miliar buat apa tuh? 1 M buat kelola tambang, 1,5-nya buat alat transportasi, kemudian mes ataupun rumah karyawan dan sebagainya. Nah, dijalankanlah 1 miliar ini, ya, atau 2,5 miliar dijalankan, kemudian ternyata setiap bulan dia dapat keuntungan rata-rata berapa? 75 juta, itu sudah bersih. Ya. Didapat itu sudah bersih. Tapi pada akhir tahun dia ternyata ada piutang 95 juta, utang 30 juta. Tapi masih punya simpanan 400 juta. Gimana ngitung zakatnya? Zakat pertambangan dialihkan dengan zakat perniagaan baik nisab maupun kadar zakatnya. Perincian harta yang dizakati ialah aset atau modal. Berapa yang tadi itu? 1 miliar. Tambah penghasilan setahun 75 juta kali 12. Tambah piutang 95 juta. Ditambah uang simpan 4 juta, dikurangi utangnya 30 juta. Sedangkan uang yang 1,5 miliar tidak dimasukkan sebagai harta yang wajib zakat. Kenapa? Karena uang tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana usaha pertambangan. Adil banget Allah ya. Dia sudah 2,5 miliar dia tanam sebagai modal, tapi yang dizakatin cuma 1 miliar saja. Ya, yang memang benar-benar berputar untuk mendapatkan keuntungan. Yang 1,5 miliar kan itu
tidak dikelola sebagai sesuatu yang terus-menerus menguntungkan, yaitu pakai tempat tinggal, dipakai operasional untuk antar barang ke sana kemari dan sebagainya. Jadi soalnya akan berkurang nih 1,5 miliar nilainya. Jadi tidak nggak dimasukkan ke dalam uang yang dizakat. Maka zakat itu dikeluarkan pada akhir Sya'ban ialah 1 miliar karena modalnya ditambah 75 juta. Hasilnya setiap bulan kali 12. Ditambah 90 juta apa tuh? Piutangnya ditambah 4 juta simpanannya dikurangi 30 juta. Kali 2,5%. Berapa? 51 juta. Hanya 51 juta. Padahal setiap bulan keuntungannya berapa? 75 juta. Ya. Tidak sampai 75 juta yang dia keluarkan selama setahun. Hanya 51 juta. Kita tunjukkan pada dia. Nih Pak, Bapak dapatnya 75 juta, 1 miliar sebagai modal ditambah 75 juta. Berapa 75 kali 12 tuh? 900 ya? 900 juta. Sudah 1,9 miliar. Ditambah 95 juta piutang Bapak di luar. Sudah hampir 1 miliar kan? 1,9 tambah 95. Sudah berapa tuh? Sudah 2 miliar. Ditambah 400 juta duit Bapak yang memang tersimpan, yang nggak dipakai buat apa-apa, nggak kepake lah tadinya mungkin buat cadangan bila terjadi sesuatu, tapi utuh 400 juta. Dimasukkan sebagai harta simpanan. Nah, dikurangi utang Bapak dalam usahanya 30 juta. Hanya berapa yang Bapak keluarkan? 51 juta. Genapkan 52 juta. 52 juta dibandingkan dengan uang Bapak sekarang ini 2 miliar lebih. Ya. Mungkin hampir ya 2 miliar lebih ya, 2 miliar lebih. Dikeluarkan 52 juta. Kan tidak seberapa. Ya. Bahkan tidak sampai keuntungan setiap bulan 51 juta itu. 50 juta tidak sampai keuntungan 1 bulan. 1 bulan keuntungan Bapak 75 juta. Hanya dikeluarkan berapa? 52 juta. Jadi cukup sungguh-sungguh sangat kecil dibandingkan keuntungan yang Allah berikan. Zakat harta rikaz. Rikaz ialah harta seperti emas, perak atau lainnya yang terpendam sejak zaman dahulu, yang kita sekarang sebut sebagai harta karun, atau yang ditemukan di dasar laut. Orang yang menemukan rikaz wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Loh, kok gede amat? Ya, karena biasanya orang dapat rikaz itu nggak sengaja. Namanya zaman dahulu orang tuh bikin rumah sekaligus bikin sumur. Sumur yang dulu beda dengan sumur sekarang. Sekarang ini kan dipantek ya. Supaya hanya sekedar nanam nurunin pipa. Dulu sumur diapain? Digali kan? Digali yang lebarnya, yang diameternya mungkin sampai kira-kira 1,5 meter. Muat untuk orang. Gali. Dulu di Buncit itu ada orang ahli gali. Ahli maksudnya dia gali rata begitu ke bawah. Lebarnya rata, ya nggak nikung. Mungkin kalau orang biasa galinya apa? Bisa nikung kan? Bisa miring ke sono. Enggak. Dia itu lurus kan. Tapi enggak ngelihat matanya. Buta. Ini orang kok buta bisa apa? Bisa gali sumur sedemikian lurus ke bawah. Nah, itu salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada. Nah, bisa jadi ketika orang menggali sumur itu kedalaman mungkin sampai 15 meter, ada apa di dalamnya? Ada barang, ada peti di dalamnya atau ada kotak di dalamnya yang isinya apa? Bisa jadi emas, bisa jadi perak, bisa jadi barang kuno yang nilainya mahal. Maka karena harta yang didapat itu harta kaget dan juga tidak niat untuk mencari itu, maka zakatnya besar. Berapa? 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Kewajiban zakat rikaz ini tidak disyaratkan haul maupun nisab. Enggak nunggu setahun. Langsung begitu dapat zakat ini. Juga enggak pakai nisab. Berapapun yang Anda dapat mungkin hanya sekedar 50 gram, nilainya 50 gram emas, keluarkan zakatnya 20%.
Harta dikasih itu menjadi milik orang yang menemukannya apabila ditemukan pada tanah yang tidak bertuan. Umpamanya dia dapat di entah di mana gitu, dia dapat lagi apa namanya? Lagi mungkin lagi main atau lagi gali-gali sesuatu, dia dapetin maka menjadi milik. Akan tetapi apabila ditemukan pada tanah yang dimiliki seseorang, maka perlu ditanyakan kepada semua orang yang telah memiliki tanah tersebut. Umpamanya dia beli tanah, ya, beli tanah dia gali sumur, ternyata dapat, bukan langsung milik dia. Tanyain dulu, dia beli dari siapa? Oh dari si A. Tanya ke si A. A, ini saya beli dari kamu, ketika saya gali ada harta ini, mungkin punya kamu. Oh enggak, bukan punya saya. Kamu beli dari mana? Dari si B. Terus tanyakan si B, si C dan seterusnya. Ya sampai ketemu, ya, sampai putus ujungnya. Karena mungkin orang yang D ini udah apa? Udah nggak ada, udah koit. Akan tetapi apabila ditemukan pada tanah yang dimiliki, maka ditanyakan. Kalau tidak ada yang mengakuinya, maka rikat itu menjadi kepunyaan orang yang membuka lahan. Cuma sekarang nyari orang begini susah nih. Ya. Begitu dia dapat, wih punya saya nih gitu. Dulu ada orang mancing ikan isinya emas. Dia mancing, ini orang miskin banget ini ya. Dia mancing, kerjanya cuma mancing doang. Satu saat dia dapat ikan, ternyata di dalam ikan itu emas. Pokoknya harta mahal. Sampai dia terkenal orang kaya, orang OKB, orang kaya baru. Udah senang. Begitu lagi senang, jatuh dia dari tempat tidur. Ternyata ngimpi dia. Kenal gak sama Benyamin? Apa namanya perannya Benyamin dia. Apa namanya kalau? Ya. Nah, Kiai Didin Hapidudin ini kalau menganalogikan dengan rikas bagi orang yang dapat hadiah tanpa kerja dari dia, tanpa kaitannya dengan usahanya. Umpamanya begini, dia minum kopi, ya, kopi A umpamanya. Lalu di bungkusannya itu silahkan kirim bungkusan ini dengan data pribadi Anda. Kirimkanlah. Begitu sebulan kemudian dapat jawaban. Nomor Anda, nomor undian Anda mendapatkan hadiah. Semuanya. Berapa? 100 juta. Itu Pak Kiai Didin Hapidudin menanyakan dengan ini. Kenapa? Karena 100 juta yang dia dapat nggak ada kaitan dengan apa? Dan usahanya. Ya dia cuma sekedar apa? Dia sekedar cuma ngirim doang, ya. Ngirim apa namanya kertas dengan data pribadinya, lalu ya kan dia nggak dapat juga nggak rugi kan? Ternyata dia dapat. Beliau katakan harta yang seperti itu dianalogikan dengan harta rikas. Termasuk juga yang sekarang suka dapat itu tuh. Selamat Anda mendapatkan cek tunai 105 juta rupiah. Ya. Silakan hubungi bla 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 bla. Itu kalau dapat benar. Baik, sudah jam 10 kurang 6 menit ya. Mau dilanjutkan atau ada pertanyaan? Surat-surat berharga dan saham. Ini kita punya, oh iya, waktunya minggu depan hari Selasa. Rabu kali saya bisa, Selasa nggak bisa. Minggu depannya lagi tanggal 9 kalau nggak salah. Tanggal 8 kalau nggak salah. Tanggal 8 Rabu mungkin masih bisa ya. Tanggal 8 Rabu. Ya, baik. Ada yang ditanyakan? Ya ada. Alhamdulillah paham. Ya. Ya. Dan kita jadi hak milik kita itu bagaimana Kiai? Secara hukumnya mungkin bagaimana Kiai? Ya.
Itu dalam fikih disebut lukatoh. Lukatoh itu barang temuan. Jadi bukan rikat. Itu termasuk barang temuan. Apa saja, umpamanya ada handphone, ada dompet yang isinya uang kertas, ya, ada mungkin juga tadi yang mungkin dompet isinya emas dan sebagainya. Ya. Itu ada aturannya. Bahwa enggak apa namanya, ada aturannya begini. Ketika Anda menemukan seperti itu, maka kewajiban Anda kalau memang tidak menyerahkan kepada pihak berwenang, maka kewajibannya mengumumkan, menginformasikan. Ada waktunya tuh, ada aturannya. Bulan pertama mungkin dia harus menginformasikan setiap hari di tempat-tempat keramaian. Kalau umpamanya anggaplah di jalan sini dapat. Berarti ini mungkin nggak jauh nih orang yang dapat. Bisa nanti umumnya di masjid atau umumkannya di halte bis atau di pasar dan sebagainya. Perlu datang ke sana. Alhamdulillah sekarang ini nggak perlu kita teriak-teriak di pintu masjid, di pintu pasar, nggak perlu. Pakai apa? Alat komunikasi. Pakai alat komunikasi entah di radio, entah di televisi, kalau memungkin entah melalui apa nih? Cebok ya. Facebook apa Pak Cebok sih? Pak Cebok. Mulai IG dan sebagainya. Itu sekarang lebih mudah. Nah, nanti sebulan kedua cukup setiap minggu. Ya. Sebulan ketiga cukup setiap 2 minggu itu sampai setahun ada aturannya. Nah, setelah setahun masih belum tuh. Ini lagi diumumkan lagi. Ya. Umumkan lagi mungkin setiap bulan kali itu. Nah, setelah 2 tahun baru ya bukan langsung milik. Baru Anda boleh memanfaatkan entah dijual atau dibagaimanakan, tapi siap-siap. Siap-siap ada orang yang datang ngakuin. Nah, kalau memang dipastikan inilah pemiliknya dengan dia nyebutin, saya ini hilangnya, kalaupun nggak inget tanggalnya, hilangnya di bulan anu. Terus dompetnya warnanya begini, bentuknya begini, isinya ini nih. Kita kan udah tahu, oh berarti ini ya miliknya. Nah, maka wajib apa tuh kita? Balikan. Itu hak dia bukan punya kita. Punya kita. Tapi kalau sudah 2 tahun nggak ada yang nanya-nanya, nggak ada yang apa namanya nyari-nyari. Udah, tapi perantanya begitu. Udah, itu sudah menjadi milik kamu. Kalau tadi sudah diinformasikan ya, sudah diumumkan. Tapi kalau umpamanya begitu dapat, simpen kata Nabi, sampai 2 tahun ku jadi punya kamu. Didiemin aja itu di rumah. Enggak, belum memenuhi syarat untuk memiliki. Nah, itu barang-barang yang berharga. Ada barang-barang yang kita temukan nggak perlu kita informasikan. Umpamanya di jalan ketemu jeruk, sebutir gitu ya. Ya, satu apa namanya? Satu jeruk temuin. Nggak perlu medsos, umpamanya Facebook. Saya telah menemukan jeruk di pinggir jalan, warnanya ini, beratnya sekian gram. Kemudian bagi yang memiliki silakan datang ke rumah saya, alamatnya umpamanya di Karangtengah umpamanya. Atau hubungi begini. Itu pengumumannya 2 hari, 3 hari baru dibaca, jeruknya udah apa? Udah busuk kan. Makanya dianggap itu barang-barang yang apa? Barang-barang yang diabaikan kalau hilang. Ya kan kita kalau umpamanya beli jeruk sekilo, isinya 15, isinya 10 umpamanya. Kan nggak mungkin sampai rumah sini bilang, nih yang mana satu ya? Balik ke jalan, telusurin jalan. Kan nggak mungkin gitu. Kita abaikan. Jadi ada barang-barang yang mungkin pemiliknya mengabaikan ketika itu hilang di jalan. Tapi ada barang-barang yang ketika hilang pemiliknya cari. Wih, HP tadi jatuh di mana ya? Nah, itu pasti dicari. Kenapa? Karena itu dianggap barang yang punya nilai berharga dan awet, tidak cepat rusak. Jadi ada aturannya begitu. Nah, bagaimana kalau umpamanya sudah jadi milik kita, dizakatkan atau tidak? Itu karena bukan rikaz, tapi harta temuan, maka simpan dulu. Setelah 2 tahun kan jadi milik kita. Nah, itu nunggu setahun lagi. Baru apa? Baru wajib dizakat kalau memang mencapai nisab. Karena itu bukan termasuk rikaz. Ya. Jalan. Baik, ada lagi? Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Kiai.
Ya, Admin itu izin kan bertanya. didapatnya dengan apa? Tidak secapek, tidak selelah orang dagang, tidak selelah orang berniaga, tidak selelah orang beternak. Istilahnya uang kaget gitu ya. Termasuk ini pengalaman saya dulu ketika wisuda pertama tuh. Tahu gak wisuda pertama di mana? Atin itu ada hadiah apa? Ada hadiah mobil, ada hadiah motor, ada hadiah umroh, macam-macam tuh hadiahnya. Yang dapat mobil siapa? Anak saya dapat mobil, ya, dapat APP kan mobil. Maka zakatnya 20% ya. Nilainya saat itu 100 juta itu mobil. Langsung tuh saya serahkan kemari, karena mobil nggak mungkin dipotong depannya doang buat zakat kan nggak mungkin. Atau belakangnya doang, enggak. Sudah nilai 100 juta keluarin. 20 juta serahkan ke PPPA sebagai apa? Sebagai harta yang kita dapat tanpa usaha, tanpa tanpa ada kaitannya dengan usaha kita. Kita kan ngapal itu apa namanya wisuda menghafal Al-Waqiah, surah Yasin, surah Tabarok, surah Ar-Rahman. Ya. Giliran nyambut apa nih? Nyambut angka keluar ya angkanya. Maka keluar zakatnya sebanyak 20%. Sama juga yang tadi. Apa itu? Uang kaget yang dapat. Tapi beda dengan uang kaget warisan. Uang kaget warisan pesangon itu nanti adanya ada apa namanya ada ketentuannya. Model-model pesangon, warisan, klaim asuransi itu zakatnya beda dengan harta rikaz, dengan harta tadi hadiah. Tapi apa? Dia hanya 2,5%, tapi dikeluarkannya di awal. Gak nunggu ngendap setahun di tangannya. Pokoknya dapat warisan hari ini dapat pokoknya 5 miliar. Alhamdulillah. Alhamdulillah orang mati, gue dapat warisan gitu kan. Lo ada orang dibuncit dulu. Apa nih bapak gue mati? Kenapa? Warisannya banyak. Satu anak dapat 5 miliar itu Masya Allah. Ya. Tapi tetap aja cepat habisnya. Karena memang tidak bisa mengelola. Itu ketika dia dapat. Bahkan sebaiknya sebelum dibagikan ke ahli waris. Potong dulu 2,5%. Baru nanti dibagikan. Sebab apa? Sebab kalau sudah dibagikan si A, si B, si C, si D. Ada anak, nanti aja dah. Mau didagangin dulu, mau dimuterin dulu, mau diusahain dulu. Ada anak jadi apa tuh? Jadi habis ya. Maka sebaiknya yang model begitu terlebih dahulu zakatnya dikeluarkan hanya 2,5%. Ya. Baik, ada lagi? Enggak, kalau warisan, klaim asuransi, apalagi klaim asuransi kan pesangon ya. Itu keluarkan dulu zakatnya 2,5% sebesar dari apa yang dia dapat baru dia gunakan untuk kebutuhan pribadi. Baik, cukup? Ya. Sudah jam 11 kurang 56 menit. Ya. Jam 11 kurang 56 menit. Baik, nanti kita lanjutkan zakat, surat-surat berharga, saham, sukuk dan sebagainya. Insya Allah mungkin ini sebentar kita nanti kita sebentar lalu kita lanjutkan dengan wakaf dan fidyah. Entah itu nanti wakaf atau fidyah dan kafarah duluan. Kita lihat nanti waktunya. Baik, terima kasih dan sekian saya akhiri. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Ahmad Kosasi atas ilmu yang tersampaikan perihal zakat dan juga terima kasih atas perhatian dan pertanyaan dari seluruh rekan-rekan baik yang ada di musola maupun yang ada di Zoom. Bahwa mengenai tentang zakat ini telah disampaikan oleh Kiai mengenai tentang zakat-zakat yang seperti zakat hewan ternak, kemudian zakat perikanan, kemudian zakat emas, zakat pakaian, zakat hasil tambang, zakat harta rikas, dan insya Allah nanti pertemuan selanjutnya mengenai tentang zakat surat-surat berharga maupun lanjut kepada fidyah itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan oleh Kiai menjadi ilmu untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang terpenting adalah mengenai tentang zakat itu sendiri, bahwa dengan kita berzakat akan menjadikan harta kita menjadi bersih, suci, dan akan terus tumbuh. Dan perlu diingat bahwa jika harta yang kita miliki tidak dizakatkan, itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Dan ingatlah bahwa harta yang kita makan akan menjadi kotoran, kemudian harta simpanan akan menjadi rebutan, dan kemudian harta yang kita zakatkan atau harta yang kita sedekahkan akan menjadi kebahagiaan untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas seluruh rekan-rekan yang hadir pada kali hari ini dalam kajian Kiai Ahmad Kosasi. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ruli Firmansyah, mohon maaf apabila memiliki kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Insya Allah kita ketemu pekan depan di lanjutan pembahasan zakat dan fidyah. Terima kasih.